Al-maqalah as-saminah yang ke-8 ini masih menjelaskan jumhur ulama, sepakat para ulama rahimallahu alaihim ajma'in, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Allah taala akramu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi khamsin karamat, dengan 5 karamah kemuliaan. Kemarin kita sudah bahas akramahu bil ism, sudah dengan ismnya, dengan namanya, dimuliakan dengan namanya. Wal jismi, dan dimuliakan dengan jisimnya, zatnya. Akramahul ata, dan dimuliakan dengan pemberian. Wa akramahul khata, dan dimuliakan dengan kesalahan. Bagi yang terakhir fardida. Wa amal lata'u fa'ata'u bila su'alin. Adapun dimuliakan Nabi dengan pemberian, fa'ata'u bila su'alin, Nabi SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila su'alin, dengan tanpa dia meminta. Ada beberapa keterangan dalil yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada Nabi Muhammad SAW tanpa beliau meminta. Di surah Al-Kautsar, qala Allah taala inna a'tainakal kautsar. Allah mengatakan, sungguhnya kami telah memberikan karunia kepadamu yang sangat besar. Maqala, dan Allah juga berkata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak kami akan memberikan kepadamu kenikmatan, kebaikan, fatarda, maka kamu akan merasa puas padanya. Maka ini menjadi jumhur ulama bahwa Nabi SAW itu karunia-karunia Allah yang besar. Ada beberapa karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar diberikan kepada Nabi Muhammad, bahwa beliau tidak meminta tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya diberikan kepada kepada Nabi Muhammad SAW, yang mungkin tidak diberikan langsung kepada para nabi dan rasul sebelum beliau. Wa amal khata, dan apapun adapun kesalahan, fadzakarul afwa, maka segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala qabla dzambi, haitsu, sebelum adanya perbuatan dosa. Sebagaimana Allah berfirman, afallahu anka, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan daripadamu. Nah, kemuliaan yang didapatkan Nabi SAW berupa kesalahan yang beliau perbuat. Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala minal khata, daripada berbagai macam kesalahan. Bahkan sejak kecil Rasulullah SAW, banyak dari sirah nabawiyah dalam sejarah, bahwa Nabi SAW meskipun beliau tinggal bersama orang-orang kafir Quraisy, di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala, Nabi tidak sekalipun mengikuti cara-cara orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Bahkan ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu mengelilingi Ka'bah sambil tidak berbusana, Nabi terpelihara dari itu. Bahkan dalam sebuah sejarah, Nabi SAW itu pada malam, namanya manusia, agak tertarik untuk datang perkumpulan orang-orang Quraisy yang waktu itu lagi ngadakan pesta. Tapi beliau dipelihara oleh Allah. Mana cara Allah memelihara beliau? Allah jadikan Nabi Muhammad tertidur, tidak jadi melok hadir, duduk kumpul sama-sama wong-wong Quraisy yang lagi pesta itu sampai pagi. Bahkan hari itu panas terik, ya. Malam itu panas, ya. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk terhindar dari berbagai macam perbuatan dosa dan keburukan-keburukan jahiliyah di masa beliau masih dalam keadaan muda waktu itu, sebelum diangkat menjadi Rasul. Beda dengan kita. Dan kita ini kadang-kadang ada fasenya nakalnya, ada fasenya baiknya. Mungkin dulu masih muda-muda nakal,
Kemudian semayang misalnya, sudah tua mulai berguyur ibadah. Karena kita ada awalnya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW sejak kecil dipelihara oleh Allah. Kadang-kadang kita sudah tersentuh. Bahkan pergaulan-pergaulan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di zaman dulu yang mabuk-mabukan minum-minuman khamr, atau bergaul antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada saat itu begitu bebasnya. Yang dilakukan orang-orang jahiliyah, Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung diingatkan oleh Allah. Bahkan ketika beliau ada satu kejadian saat Rasulullah SAW itu memalingkan bukan tanpa sengaja kepada seorang buta, karena Rasulullah SAW kedatangan tamu wong-wong pembesar-pembesar dari satu negeri. Itu pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah apa namanya? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Hari itu langsung ditegur. Tapi teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena beliau itu jahat hati. Tapi saking sibuknya Rasulullah SAW, itu bukan karena beliau tidak senang dengan orang yang buta tadi, dengan sahabat yang buta tadi datang. Bukan beliau mementingkan orang-orang pembesar-pembesar itu, tapi begitu sibuknya beliau menerima tamu tadi, seolah-olah dia tidak memperhatikan. Ini pun langsung ditegur oleh Allah SAW, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesalahan beliau segera dimaafkan oleh Allah, bahkan ditegur, bahkan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau termasuk nabi yang bebas dari dosa. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari dosa. Ada beberapa nabi itu yang pernah melakukan kesalahan. Nenek moyang kita, kakek kita, buyut kita, Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau berada dalam surga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan seorang istri dari tulang rusuknya yang diambil, diberikan nama Siti Hawa. Waktu itu Allah mengingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Adam alaihi salam, segala nikmat silahkan, bahkan Allah berikan kepada dia seorang istri, ya. Silahkan nikmati segala macam apa yang ada dalam surga, tapi siko wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah ingatkan, jangan dekat itu. Hadhihi syajarah itu artinya pohon. Kalau kau dekati jangan dimakan, jangan kena dimakan, didekati saja. Fatakuna minallah, maka kau kalau mendekati ini menjadi masuk bagian orang-orang yang zalim. Maka digodalah oleh syaitan, oleh iblis, Siti Hawa untuk mengajak Nabi Adam. Akhirnya beliau mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga. Itu Nabi Adam alaihi salam yang pernah berbuat kesalahan. Ada beberapa nabi juga yang pernah berbuat kesalahan, meskipun mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah SAW yang mulia tidak melalui fase itu. Nabi SAW tidak melalui masa itu. Di saat beliau pernah melakukan kesalahan yang tanpa langsung dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka ini menjadi salah satu alasan kenapa jumhur ulama, sepakat para ulama radhiyallahu rahimallahu alaihim ajma'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan Allah kemuliaan. Ada kemuliaan bagi Nabi itu dari dari 5 hal. Dari ism, namanya, jisim, zatnya, atau dari pemberian Allah, wal khata, termasuk kesalahan, dan yang terakhir adalah ar-ridha. Jadi itu ada
24. Jadi sekali lagi insyaallah kita bahas. Allah. Sudah habis. Kita akan jatuh gimana? Ya, secara umum Nabi SAW itu memang dikatakan Nabi maksum, bebas dari dosa. Makanya kaitan-kaitan, kalau bahasa-bahasa jumhur ulama itu berarti ulama-ulama itu sudah mengadakan satu kajian dihubungkan dengan beberapa dalil-dalil, termasuk Nabi disebut Nabi yang maksum. Maka dihubungkan oleh para ulama kajian tentang kemuliaan Nabi SAW. Banyak kemuliaan Nabi SAW, tapi di antara yang disebut dalam kitab ini 5 ini yang menjadi kemuliaan, termasuk beliau kemarin. Kalau tadi di situ oleh Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meminta. Ya. Ada hal juga Nabi yang minta. Kemarin waktu ditanya kemarin di bagian isim kemarin. Faidah da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Ini. Maka adapun Nabi secara zatnya kalau dia meminta sesuatu fa'ajabahu bi nafsi. Jadi dengan kemuliaan dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jisimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan jisimnya, zatnya tadi. Allah kabulkan langsung apa yang diminta oleh Nabi. Jadi Nabi itu meminta langsung kabul. Jangankan Nabi meminta, yang tidak diminta oleh Nabi pun Allah langsung berikan. Apalagi Nabi SAW meminta. Nah, baru kita hubungkan dengan pertanyaan yang minggu kemarin. Ya. Jadi kemuliaan jisimnya Nabi SAW itu yang membuat, kata ulama, Allah memandang setiap pinta Nabi langsung dikabulkan Allah. Nah pada bagian ini, wa amal ata'u fa'ata bila soalin. Tapi ketika Nabi SAW meminta dalam soal permohonan atau pemberian, Nabi SAW tidak minta langsung diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hubungannya. Kalau Nabi tidak minta saja diberikan, apalagi Nabi SAW meminta sesuatu. Di mana? Kata ulama, berkat karena kemuliaan jisimnya, kemuliaan Nabi SAW. Maka kalau Allah saja memberikan kemuliaan Nabi jisimnya Nabi SAW, itu setiap permintaan Nabi SAW dikabulkan Allah. Bahkan Nabi tidak minta sekalipun tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan yang besar. Apa kita tidak boleh bertabarruk dengan Nabi SAW, mencari keberkahan dari Nabi SAW. Makanya ada orang tuh pas lihat ada di museum rambutnya Nabi, bertabarruk dengan jisimnya Nabi, dengan zatnya Nabi, dengan nafsnya Nabi, dengan jasadnya Nabi, bahkan telapak-telapak dari kaki Nabi. Bahkan ketika kita hadir di Madinah, di Makkah, bahkan orang-orang rami-rami ke Palestina itu bertabarruk diantaranya. Kenapa? Karena pernah Nabi SAW menginjakkan kakinya di tempat yang mulia itu. Tempat itu mulia karena apa? Karena Nabi ada di situ, pernah duduk dan berpijak di tempat yang mulia itu. Hebat Nabi. Jadi Mekah Madinah itu dijadikan oleh Allah mulia karena Nabi pernah melangkahkan kaki, bekas tapak kakinya Nabi di situ ada. Termasuk di Palestina di Masjidil Aqsa, Nabi pernah menapakkan kakinya di sana saat perjalanan Isra wal Mi'raj. Makanya auranya lain, apalagi di Madinah. Di Madinah tuh auranya beda. Sepanas-panas Madinah tuh rasa sejuk, ademnya beda. Karena ada kemuliaan Nabi, ada jasad Nabi di situ. Kemuliaan jasad Nabi di situ. Makanya banyak orang yang mencari kabulnya doa di samping makamnya Nabi SAW. Bahkan di situ ada tempat raudhah, taman-taman surga. Di situ tempat Nabi sholat. Kalau di situ orang berebut untuk sholat 2 rakaat di raudhah, sama dengan di taman-taman surga, sholat di taman surga. Bahkan berdoa di situ kabulnya.
dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong berebut ke situ. Ya. Sekarang sudah ketat, tidak baca lagi, jak dulu bebas, tasrih, ado giliran masuk, ado jam-jamnya masuk. Saking banyaknya orang nak mencari di situ. Apa itu salah? Oh tidak. Tidak. Kita orang yang hina, yang pengen menjadi umatnya Rasulullah, pengen mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW itu, bahkan dengan apa yang kita minta, bertawassul dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diajarkan oleh ulama kita bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan Fatihah untuk menjadi wasilah, jembatan pengabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ibarat kita nak pengen ketemu dengan orang yang penting, kita deketi siapa dia. Nak bertemu dengan gubernur, protokolnya itu nak kita parai. Sebab nak bertemu dengan itu, menjadwalkan itu luar biasa. Tidak bisa langsung, dicek dulu oleh protokoler. Oh bapak dengan urusan ini akan sampai ketika 3 bulan 4 bulan yang akan datang, lama. Tapi kalau ada link langsung, ngomong baik dengan siapa yang dekat dengan beliau. Ya, taruhlah bininya, apa siapa, ajudan dia yang paling dekatnya. Ya. Atau kita punya kerabat yang dekat dengan beliau. Sampai aku nak bertemu dengan Pak Gu, pentingnya. Oh, kaget dia hijau-hijau kan. Kau di luar protokoler gue datang. Di luar protokol. Jam berapa? Jam sekian. Beliau biasa ada di rumah. Datang kita ke sana, diterima, cepat nyampe. Sama halnya dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tujuannya bertabarruk itu tujuannya. Bukan minta dengan Nabi. Nah, sebagian orang ini salah mengartikan seolah-olah kita tuh meminta dengan Nabi, maka mereka protes dengan beberapa solawat-solawat yang mereka menganggap syirik. Syirik kenapa? Karena meminta seolah-olah meminta kepada Nabi Muhammad. Padahal tidak, bukan meminta dengan Nabi Muhammad, tapi dengan kemuliaan jisimnya, dengan kemuliaan isimnya, kemuliaan dengan ridhonya, seluruh kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, kita meminta kepada Nabi, pada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi? Insyaallah semua lagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Lebahana bil ilmi wa zaina bil hilmi wa lana taqwa janna bil afiyati rahmin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'afna waghfir lana wa qarabatina fi dinina wa ahli qadri wa asma dzakra. Allahumma fil lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa lil muslimin muslimat wal mu'minat al ayyam wal rahmin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى